Dia baru saja diusir dari rumah mertuanya. Tak lama kemudian ia tampil memukau di pesta pribadi milik orang terkaya di negeri. Tak disangka keluarga mantan suaminya juga diundang. Melihat wanita itu tampil begitu anggun dan berkelas, senyum di wajah mantan suaminya langsung membeku. Rasa penyesalan pun langsung menghampiri. Mertua yang melihat dia tetap hidup santai setelah bercerai, langsung cemburu dan panik. Sambil berteriak menghina wanita itu tak tahu malu. Baru beberapa hari cerai dari anaknya, sudah menggandeng pria tua kaya. Mantan suami juga ikut angkat bicara dengan sombong, memperingatkan agar dia jangan pikir bisa balikan hanya karena berdandan cantik. Tapi tak ada yang menyangka sama sekali. Ternyata wanita itu adalah nyonya rumah sebenarnya dari pesta tersebut. Rupanya dia bukan hanya putri dari orang terkaya di negeri, tapi juga adik dari 3 pria hebat di bidangnya masing-masing. Kakak pertama menguasai dunia bisnis. Perusahaan keluarganya tersebar di seluruh dunia. Kakak kedua adalah legenda di dunia kedokteran, telah menyelamatkan banyak nyawa. Kakak ketiga adalah penyanyi top terkenal, memiliki jutaan penggemar fanatik. Namun demi cinta yang dianggapnya tulus, dia memilih tak pulang selama 3 tahun, demi kebutuhan hidup sehari-hari. Dia bahkan harus berjualan ikan di pasar. Sampai hari itu tiba, kakak-kakaknya akhirnya menemukan jejaknya. Mereka pun langsung meninggalkan semua urusan, untuk menjemput sang adik pulang. Beberapa mobil mewah langsung masuk ke dalam pasar. Sekelompok bodyguard elit membuka jalan di depan. Seluruh pasar mendadak jadi seperti lokasi konser bintang besar. Suasana langsung gempar dan heboh. Ketiga kakaknya mengabaikan kerumunan yang memuja mereka, langsung menuju ke lapas sang adik. Wanita itu berusaha keras tersenyum untuk menunjukkan bahwa hidupnya bahagia, bahkan membanggakan kalau suaminya sekarang juga sudah sukses. Tapi belum sempat menyelesaikan kalimatnya, dia menerima telepon dari mertua. Katanya ada urusan penting di rumah yang harus segera dibahas. Dia pun buru-buru pulang. Tak disangka begitu masuk rumah, mertua langsung bicara dengan suara dingin, menyuruhnya segera ceraikan anaknya. Alasannya karena anaknya sekarang sudah punya aset miliaran, dan baru saja dinobatkan sebagai 10 pemuda paling berprestasi. Sementara dia, hanyalah wanita dengan latar belakang tak jelas, sama sekali tak pantas jadi menantu keluarga mereka. Meski tahu mertuanya tak pernah menyukainya, tapi dia selalu percaya suaminya tak akan meninggalkannya. Dengan penuh keyakinan dia menjawab mertua, meski dia setuju untuk cerai, suaminya pasti tak akan mau. Siapa sangka sang suami ternyata sudah lama berselingkuh bersama sekretarisnya. Dia bahkan tak sadar semua kesuksesannya adalah berkat pengorbanan wanita itu. Begitu pulang ke rumah, dia malah menghina wanita itu bau amis ikan. Tak pantas jadi istri seorang direktur kaya raya sepertinya. Dia juga bilang, selama ini wanita itu cuma jadi pembantu gratisan. Menyuruhnya cepat tanda tangan surat cerai dan angkat kaki. Tanpa ragu wanita itu langsung menandatangani surat cerai, sambil memperingatkan pria brengsek itu agar tak menyesal di kemudian hari. Tapi mertuanya malah semakin menjadi-jadi, menyuruh pembantu melemparkannya keluar rumah. Lalu sang mantan suami juga melempar barang-barangnya keluar. Dia tak pernah menyangka bahwa semua usahanya menyembunyikan identitas untuk menikah dengan pria itu akhirnya hanya berujung seperti ini. Dalam hati dia bersumpah akan membuat mereka membayar semuanya. Karena tak punya jalan lain, dia akhirnya menelepon kakaknya, meminta dijemput pulang. Namun di saat yang sama, adik iparnya kebetulan lewat. Melihat dia diusir dari rumah, langsung mengejek dan menghina di depan umum, bahkan mempermalukannya dengan menyebut dia cuma pembantu. Lalu menyebar gosip bahwa selama 3 tahun pernikahan suaminya tak pernah menyentuhnya. Baru saja omongan itu selesai, sekelompok preman langsung muncul dan berniat jahat. Salah satunya langsung mencoba melecehkannya, tapi dia segera menepis tangan si preman. Melihat gagal, adik iparnya malah memfitnah bahwa dia mencuri barang dan memaksa membuka isi tasnya di depan umum. Keduanya pun akhirnya terlibat adu fisik. Tak disangka, adik iparnya malah kena tampar keras oleh wanita itu. Marah besar,